beberapa kali teman-teman komunitas bersepeda saya ajak ke sungai dan mereka excited, dan ternyata di tengah-tengah kota ada tempat indah kayak gini, wow gitu loh. Dan mereka bawa kompor, bawa ngopi, dan mereka diskusi, dan ternyata seru. Jadi ekosistem sungainya, ketika ekosistem daratnya rusak, ekosistem sungainya juga ikut rusak, lautnya otomatis juga akan rusak. Halo teman-teman, kembali lagi di Laut Untuk Semua. Kali ini dengan saya Alia, sudah kedatangan bintang tamu yang spesial, yang mungkin teman-teman yang nonton pada hari ini sudah mengenal sosok beliau, karena sudah banyak banget artikel ataupun liputan yang membahas sosok inspiratif di balik Sungai Ciliwung. Siapa lagi kalau bukan Pade Suparno Jumar. Halo Pade. Halo Alia. Apa kabar nih Pade? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan kita semua sehat, darat kita sehat, sungai kita sehat, dan laut kita sehat. Amin. Thank you nih Pade. Aku biar lebih akrab manggilnya Pade aja ya. Boleh, Oke. boleh. Oke Pade, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, aku ada satu pertanyaan nih Pade. Oke. Untuk Pade. Jangan sulit-sulit. Enggak. Enggak, ini kan Pade kan lagi fokus banget ya untuk membenahi sungai, khususnya Sungai Ciliwung. Oke. Ini nggak ada pengen membenahi tempat lain gitu Pade, misal kayak laut ataupun hutan misalkan kayak gitu. Ya, mungkin kalau mau menahin kan gini. Kalau berbicara darat, kemudian air, kemudian juga laut, saya pikir juga ada teman-teman yang melakukan itu. Tapi memang mungkin ada latar belakang kenapa saya melakukan di sungai. Oke. Jadi pertama, saya masa kecil ketika tahun-tahun 80-an itu, saya itu anak sungai. Oke. Jadi tiap hari itu udah mainnya di sungai, hampir mati di sungai. Ya bermain dengan teman-teman juga di sungai, kemudian nostalgia ketika masa lalu itu kemudian menancap kuat di kepala saya. Nah, ternyata ketika tahun-tahun 2000-an kemudian saya menemui suatu pandangan yang menurut saya tidak elok. Ketika kok sungai kita itu semakin hari semakin parah keadaannya. Nah, akhirnya ya sudahlah. Mungkin dari sekian persen waktu yang kemudian saya nikmati, saya coba untuk kontribusikan di pembelaan sungai. Mungkin itu kali ya. Oke. Jadi masih belum ada kepikiran untuk membenahi tempat lain dulu ya Pade ya? Masih suka fokus di sungai? Iya, saya mencoba untuk kemudian memang fokus di sungai dulu. Karena memang kalau ngomongin sungai, sungai Indonesia itu luar biasa banyak. Kemudian artinya ada sungai das utama gitu kan. Kemudian ada subdas. Belum lagi tentang subdas. Jadi kalau ngomongin sungai itu, jadi ada anak sungai, ada cucu sungai, ada cicit sungai. Dan semuanya ketika itu dari ujungnya masalah itu kemudian dari darat, sudahlah percaya. Sungai kita kemudian akan bermasalah. Selanjutnya akan kemudian jadi masalah apa? Laut kita. Jadi ekosistem sungainya, ketika ekosistem daratnya rusak, ekosistem sungainya juga ikut rusak, lautnya otomatis juga akan rusak. Karena semuanya itu tersambung, terkoneksi. Tidak ada yang bisa misahkan. Oke. Pade, aku kan baca artikel nih mengenai Pade Jumar. Itu kan dulu katanya Pade tuh sempat berkecimpung di dunia IO ya, event organizer. Oke. Itu maksud aku, itu kan salah satu ranah yang paling beda banget ya Pade. Maksudnya dari IO, industri kreatif ya kita nyebutnya. Terus sekarang jadi aktivis lingkungan tuh, itu gimana sih Pade ceritanya? Dari pihak keluarga tuh disetujuin gak sih? Nah, ini ada kontribusi ketika saya memang ketika itu saya bekerja di event organizer. Ketika kemudian saya mendapatkan tugas ke luar kota, ke luar pulau di Indonesia. Kemudian saya, karena memang ketertarikan sungai itu sudah dari dulu, jadi sebelum acara selesai atau sudah acara selesai, saya ingin melihat sungai di kota yang ketika itu saya kunjungi. Saya ingin melihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya tidak ingin mendengar cerita dari orang. Itu pertama. Kedua, ketika juga saya beberapa kali melakukan perjalanan ke luar negeri, saya juga ingin mendapatkan
data langsung dengan mata kepala saya apa yang terjadi dengan sungai-sungai yang ada di negara yang saya kunjungi. Dan akhirnya sekitar 6 tahun saya bekerja di event organizer, kemudian akhirnya saya menemui sebuah situasi yang kemudian di persimpangan jalan kali ya. Jadi saya harus kemudian memilih, saya ambil jalan yang kemana. Nah, atas dasar pengalaman 6 tahun kesana kemari, kemudian saya mencoba untuk kemudian memberanikan diri memilih jalan yang saya pilih. Tentu saja jalan itu adalah bukan jalan yang kemudian halus mulus, kemudian kiri kanannya indah. Yang kemudian menjadi tantangan berikutnya adalah ketika pertama bos saya tempat saya bekerja sampai 3 kali memanggil saya, memastikan lagi ke saya bahwa pilihan saya adalah itu. Karena berapa kali direm, ternyata saya nggak bisa direm. Yang kedua adalah dari istri dan anak-anak saya. Kemudian dari mertua dan ipar-ipar saya. Kemudian dari adik dan orang tua saya. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan anak saya ketika saya kemudian resign adalah, ayah, kok hidup kita downgrade ya? Jujur secara komunikasi ketika itu saya kemudian diam. Diamnya kenapa? Karena ini anak saya yang paling sulung ketika itu umurnya sekitar 19 atau 20 tahun ya. Menanyakan itu, Mas, maksudmu apa kalau hidup kita downgrade? Kan dulu ayah ketika kerja begini, tapi ketika kemudian ayah memilih jalan ini, kok kita jadi jauh berbeda ya? Mama kasihan ya? Ayah gak kasihan sama anak-anak ayah? Saya menghela nafas ketika kemudian anak saya yang paling sulung menanyakan itu. Istri saya juga kemudian dengan gayanya dia mesem-mesem gitu melihat anaknya, juga memandang saya. Kemudian adik-adiknya mungkin juga belum mengerti apa yang dimaksud dengan kakaknya yang ditanyakan ke saya. Saya cuma bilang gini, Mas, ini adalah sebuah perjuangan. Mungkin perjuangan ini sulit kamu pahami. Ketika kemudian perjuangan yang coba ayah lakukan adalah ini, esensinya adalah ayah sedang membela hak kamu. Ayah secara pribadi tidak ingin ketika kelak kamu besar, ketika kelak kamu menikah kemudian juga punya anak-anak kamu, cucu-cucu kamu kemudian akan menemui situasi yang sulit, lebih sulit dari situasi sekarang. Ayah mencoba untuk konsisten, untuk istiqomah, untuk kemudian lurus membela apa yang ayah yakini dan beberapa teman-teman yakini. Karena situasinya sulit untuk diceritakan. Oleh karena itu, ayah beberapa kali ngajak kamu ke sungai. Mungkin sesekali kamu datang, sesekali kamu juga gak datang. Itu adalah cara ayah ingin menuntun bahwa ini loh yang ayah perjuangkan. Jangan sampai suatu masa depan nanti ketikanya semuanya sudah terlambat, orang bekerja itu dibayar dengan segelas air minum. Kita saat ini kemudian dihadapkan pada situasi yang sangat materialistis. Semuanya memang diukur dengan uang, dengan barang, dengan fisik-fisik yang kemudian mungkin simbol-simbol kemewahan. Tapi sebenarnya secara suka atau tidak, ketika itu tidak bisa digawangi, ketika itu semua tidak bisa direm, sebenarnya kita sedang melaju kencang pada sebuah kehancuran. Kehancuran itu sudah pasti, tapi apakah itu akan semakin cepat atau semakin lambat? Ini adalah cara ngerem saya. Berarti tergantung pilihan kita ya Pak De ya. Kita mau rem itu sampai di mana gitu ya. Cukup terharu sih Pak De aku dengarnya. Oke. Ini kita akan ngebahas tentang sungai dulu nih Pak De. Jadi alasan pertama Pak De tertarik untuk membersihkan sungai kan tadi udah Pak De bahas ya. Karena Pak De pengen punya kontribusi besar gitu ya. Oke. Dari sekian banyak komunitas nih Pak De, apa sih yang menjadi daya tarik tersendiri kenapa Pak De tuh pengen disebutnya menjadi river defender atau penjaga sungai?
Sebenarnya apa sih namanya, kalau berbicara, komunikasi digital, saya mencoba untuk apa sih namanya, memang personal branding saya, bahwa saya ingin juga menularkan semangat, ini kepada teman-teman muda, teman-teman milenial, bahwa, ketika saya coba, apa sih namanya, mengakrabi mereka lewat sosial media, kemudian tadi dengan River Defender itu mudah-mudahan menjadi apa sih namanya, sesuatu yang menarik, menjadi sesuatu yang kemudian ini gue banget nih gitu loh. Nah, ketika itu terjadi, secara pribadi, secara gerakan saya ingin kemudian makin banyak anak-anak muda yang kemudian tergerak untuk melakukan, semangat ini. Nggak apa-apa, mereka juga kemudian menyematkan dirinya, ini gue River Defender, saya River Defender, saya senang. Kenapa? Karena akhirnya banyak kemudian anak-anak yang kemudian bergabung di sebuah gerakan yang sama. Tidak hanya di Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, Sungai Citarum, Sungai Brantas, Sungai Bengawan Solo, Sungai Bogowonto, Sungai, Winongo, Sungai Gajah Wong, Sungai Kapuas, sungai banyak sekali. Indonesia memiliki banyak sungai, dan di banyak sungai itu kita perlu orang-orang yang mampu dan mau menjaga sungai. Itu juga mungkin yang ngebuat Pak D tuh lebih aktif di sosial media ya Pak D ya. Karena aku lihat ini followersnya 12.000 loh. Itu memang khusus pengen kayak ngebahas tentang sungai aja gitu ya Pak D di platform sosial medianya Pak D itu ya. Ya, memang, platform media sosial khususnya Instagram dan Twitter itu memang, saya apa sih namanya, lebih spesifik membahas sungai. Tapi sebenarnya, sungai ini juga kaitannya dengan tadi, dengan tata kelola lingkungan di darat. Jadi, saya mencoba menyampaikan informasi, mudah-mudahan saya bisa mengikuti kaidah-kaidah informasi yang benar. Paling tidak apa yang saya sampaikan bukan hoax. Apa yang saya sampaikan kemudian bukan, kebohongan, bukan kemudian direkayasa. Saya mencoba menyampaikan informasi secara fair. Ketika ada titik sungai yang baik, saya akan kabarkan bahwa sungai ini baik. Ketika ada titik sungai yang kemudian buruk, saya akan sampaikan buruk. Tapi tentu saja, ini adalah menjadi, apa sih namanya, ketika informasi ini kemudian, dilihat, kemudian dibaca, didengar oleh publik, oleh pemerintah, oleh teman-teman, dari dunia usaha, oleh teman-teman media bahkan gitu ya. Ya, ini adalah bagian dari, cara saya menyampaikan, berkomunikasi dengan publik gitu, bahwa ada yang baik loh, kalau yang baik kita tiru. Ada yang buruk loh, berarti kita ada masalah. Ayo kita cari solusi bagaimana kemudian menyelesaikan masalah. Jadi lebih ke update ya Pak D ya, Ya. update terkini ya. Ya. Nih, next pertanyaan itu ada pengalaman unik atau mengesankan gak sih Pak D selama membersihkan sungai? Misalkan kayak ketemu, oh kok ada sampah kayak gini gitu loh di sungai gitu. Ya, pasti, yang kemudian membuat katakanlah, yang tidak saya bayangkan sebelumnya adalah ketika tahun-tahun 2017 itu, yang saya ingat betul mungkin sekitar bulan Juli, itu pertama kali menemukan sampah medis berupa kantong kateter atau kantong darah. Masih ada selangnya, masih ada jarum suntiknya, bayangkan. Itu di sungai. Ketika itu kemudian saya cuman gila, situasinya gila. Tapi ketika itu memang, apa sih namanya, situasinya itu saya sulit untuk kemudian berkomunikasi. Artinya saya sudah memiliki platform Instagram, teman-teman komunitas juga punya, tapi memang belum ada yang kemudian bisa memboost informasi itu. Nah, setelah itu sering kemudian terjadi sampai akhirnya tahun berapa kami menemukan terakhir itu, mungkin tahun-tahun 2019 masih menemukan itu di sungai. Saya cuma bilang gini, ini sungai yang kemudian masih kita akses, sumber dayanya untuk kebutuhan sehari-hari. Masih banyak loh warga atau saudara-saudara kita yang tinggal di daerah aliran sungai yang memanfaatkan sumber daya air untuk, kebutuhan sehari-hari. Ada yang bermain, ada yang kemudian setiap hari, memang dia ada di air. Kalau katakanlah sampah-sampah kategori medis kemudian ini mengandung bakteri atau virus penyakit menular, apa yang akan terjadi?
wabah di sepanjang daerah aliran sungai akan terjadi. Bahkan saya bayangkan gini, ketika pertahanan di dalam kita itu lemah, teroris gak usah bawa bom kemana-mana. Ini saya bayangin gitu ya, saya datang ke suatu tempat gitu ya, saya bawa minuman, di dalamnya adalah senjata biologi, saya buang di satu titik hulu sungai, apa yang terjadi? Tar. Jadi ya mungkin bagi saya paranoid, tapi saya melihat situasi di lapangan itu, anjrit, kita sebenarnya lemah ya. Karena apalagi lagi pengawasan kita lemah. Orang juga kemudian sudah semakin apatis ketika ada sesuatu yang kemudian, alah, apaan sih? Jadi ini yang coba kemudian tadi kalau ngomongin situasi katakanlah tidak enak. Termasuk tidak enak selanjutnya adalah ketika saya mencoba melakukan observasi sungai. Ketika itu naik perahu karet di salah satu sodetan sungai di Kota Bogor dengan kawan-kawan menggunakan 3 perahu karet. Suatu waktu akhirnya di bagian perjalanan 3 perahu tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kenapa tuh Pak De? Jadi perahunya terhambat oleh tumpukan sampah yang kemudian menutup semua aliran sungai. Ketebalannya mungkin dari permukaan sungai ke bawah karena di situ ada kayu, ada bambu yang kemudian saling malang melintang, kemudian macam-macam. Ke bawah air itu mungkin lebih dari 2 atau 3 meter. Belum lagi yang di atas permukaan air. Yang di atas permukaan air itu mungkin lebarnya lebih dari 8 meter. Kemudian panjangnya mungkin lebih dari 5 sampai 7 meter. Nah, akhirnya perahu karet tidak bisa lewat. Itu luas, itu semuanya itu sampah, ya styrofoam, ya kain, ya popok segala macam. Kalau di audit itu sampahnya ada semua mungkin. Saya cuman bingung. Saya harus bercerita ke siapa? Saya harus minta tolong ke siapa? Di waktu itu, di tempat itu sekitar 1 jam, kami itu bingung. Jadi teman-teman juga bingung. 3 perahu kurang lebih sekitar ada 14 orang sampai 16 orang. Itu juga bingung karena di situ rimbun bambu. Jadi di bawah rimbun bambu sungai. Kemudian kiri kanannya sampah. Kemudian di situ penyamuknya banyak. Dan ketika itu badan saya udah mulai gatal-gatal. Akhirnya saya mesti minta tolong ke siapa? Nah, kemudian saya coba minta tolong ke Naswa Shihab. Saya cuman bilang, Mbak Naswa, ini adalah situasi di mana ketika kami melakukan observasi sungai kami tidak bisa melanjutkan perjalanan karena situasinya kayak gini. Saya ceritakan dalam konten Instagram 1 menit. Kemudian secara verbal saya minta tolong ke Mbak Naswa, secara mention di Instagram juga saya minta tolong Mbak Naswa. Dan ketika itu setengah hari saya posting, kemudian sekitar jam 8 malam direspon oleh Naswa Shihab. Nah, ketika itu kemudian Naswa Shihab mengkonfirmasi temuan saya dan teman-teman itu ke Bupati Bogor, kemudian ke Wali Kota Bogor, juga kepada Kementerian PUPR. Akhirnya yang terjadi apa? Dunia geger. Tapi bukan kemudian bermaksud membuat suasana keruh. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan di awal bahwa saya ingin menyampaikan sesuatu fakta. Bahwa ada sesuatu yang kemudian sangat urgent di tengah-tengah kita. Tapi memang urgensinya saya nggak ngerti apakah ini memang tertutup oleh kabut atau tertutup tembok yang tebal, atau karena memang sesuatu hal yang kemudian kita tidak bisa bayangkan. Karena saya merasa kemudian gini, saya menjadi bagian manusia yang kemudian kalau tahu kemudian saya berdiam diri, saya tidak melakukan apa-apa, berarti saya menjadi bagian yang kemudian melanggengkan ketidakmapanan itu. Nah, akhirnya sampai kemudian ramai, akhirnya Ibu Presiden berkenan datang ke lokasi itu, dan secara resmi Ibu Presiden ketika itu bersama ibu-ibu Menteri Kabinet kemudian membersihkan lokasi itu secara resmi ya. Tapi tentu saja semangatnya baik, tapi semangat ini tidak boleh hanya 1 kali ketika Ibu Presiden datang. Karena perjuangan kita masih panjang dan berat. Jadi nggak bisa diselesaikan dengan cara-cara formal, seremoni yang kemudian kita mempersiapkannya selama, seremoninya sebentar, tapi habis itu bam. Masih banyak.
Tapi juga ada hal-hal yang membuat saya juga menyenangkan. Ketika berkunjung ke sungai yang bagus, kemudian menyelam di salah satu hulu sungai, saya minum air sepuasnya, kemudian saya bisa diving di sungai, saya melihat dasarnya dengan jernih. Kemudian saya juga beberapa kali bisa melakukan perjalanan sungai dari hulu sampai hilir menggunakan perahu, kemudian bermalam di tepi sungai. Saya mendapatkan energi yang baik gitu loh. Oke, aku jadi penasaran nih Pak De. Kan tadi Pak De notice ya, itu yang kejadian sempat nggak bisa lewat perahu. Nah, aku pengen tahu deh, itu sampah-sampahnya itu nantinya akan dibawa kemana sih Pak De? Atau diolah kah atau gimana sih? Boleh diceritain? Ini juga masih perjalanan panjang lagi ternyata. Jadi sampah-sampah yang kemudian berhasil diangkat itu dibuang ke TPA. Oke. Jadi kan memang harusnya kalau kemudian secara campaign, secara infrastruktur, secara sumber daya yang lain kemudian sudah disiapkan, kemudian masyarakat juga diawasi untuk bagaimana memilah sampah, kemudian masyarakat juga sediain fasilitas bagaimana pengelolaan sampah organik sama anorganik. Saya pikir itu akan kemudian menjadi meringankan beban kita. Tapi apa yang terjadi ketika semua sampah dari semua sumber sampah, dari rumah, dari warung, dari restoran, dari mana-mana itu dijadikan satu, kemudian diikat, kemudian dibuang. Dar. Itu yang menjadi sulit. Sulitnya apa? Ketika kemudian membusuk, kemudian ditumpuk di TPA menjadi gas metan. Ingat tragedi di TPA Leuwi Gajah ketika TPA kemudian meledak menimbun 150 orang lebih, kemudian meninggal. Sampai sekarang sebagian besar dari mereka tidak ketahuan. Artinya kalau kita berbicara ini semua, Indonesia punya orang pintar banyak. Indonesia punya banyak sumber daya, anggaran, APBN kita ada kok. Besar atau kecil ya tinggal nanti mana yang prioritas. CSR dari setiap perusahaan ada kok. Kemudian hibah dari luar negeri atau dari mana-mana ada kok. Pinjaman dari Bank Dunia ada, dari Asian Development Bank ada, dari Islamic Development Bank ada. Hari ini para pemimpin dunia sedang berkumpul di Glasgow ngomongin COP26. Kan salah satunya juga ini. Kalau kemudian ini bahas di awang-awang tapi tidak pernah turun ke bumi, sampai COP 45 juga akan sama. Ketika kemudian menyikapinya kita juga bingung. Karena kalau berbicara ini semua, sudahlah. Berbicara lingkungan bukan tanggung jawabnya satu kementerian atau satu lembaga. Bahwa sejujurnya ketika berbicara lingkungan adalah tanggung jawab semua manusia. Dan jangan sampai manusia itu seolah-olah menguasai alam semesta. Hanya manusia yang berhak hidup. Ingat, seekor semut pun punya hak untuk hidup di bawah kita. Sesimpel itu ya Pak De ya. Oke. Alasan kita penting banget nih Pak De untuk menjaga lingkungan sekitar itu menurut Pak De itu apa sih? Ya, pentingnya menjaga alam sekitar kita itu ya seperti kita menjaga diri kita. Anggap saja alam lingkungan sekitar kita itu adalah hal yang tidak bisa kita pisahkan. Ayo kita bangun semangat bahwa apa yang terjadi di sekitar kita ya ini adalah masalah kita, ini adalah ruang kita, ini adalah halaman rumah kita, ini adalah ruang ibadah kita, ini adalah ruang kelas kita, ini adalah ruang belajar kita. Ketika lingkungan sekitar kita ada masalah, kemudian kita diam, kemudian kita acuh, kemudian kita abaikan, kita kemudian apatis, ya tunggu saja bahwa ada sesuatu yang kemudian mungkin tidak kita harapkan, kemudian akan singgah di hadapan kita, akan singgah di tengah-tengah kita. Jadi kalau berbicara ini semuanya ya akhirnya nggak bisa kok kita itu kemudian tadi kalau ngomongin manusia seolah-olah manusia kemudian jadi penguasa alam semesta, kemudian bisa berlaku semau gue gitu kan, ada pohon dibabatin sekenanya gitu kan,
kan kalau berbicara pembangunan yang kemudian berkelanjutan kan ada guidance-nya gitu loh. Ada yang kemudian aturan yang harusnya dianut. Ya suka tidak suka ya memang akhirnya kemudian kita juga ambil peran di situ. Ketika ada ketidaksinkronan, ketika ada tidak sesuaian, ya kita coba berkomunikasi. Kenapa ini tidak sesuai? Karena kalau kemudian orangnya akhirnya setiap orang kemudian udahlah dia mah masalah dia, bukan masalah gua. Masalah lu aja. Jangan-jangan sampai kemudian gini. Kita kadang-kadang juga, saya dan kawan-kawan juga sering menjumpai ketika kemudian mencoba berkomunikasi. Bapak ngapain sih? Bapak ganggu-ganggu saya gitu kan misalnya. Saya selama ini buang sampah di sini nggak pernah ada masalah. Tapi gitu Bapak lihat, Bapak coba begini. Padahal kadang-kadang gini, situasi ini mungkin juga erat kaitannya ketika apa? Mungkin ada peribahasa ketika gini. Ketika sebuah kesalahan dilakukan terus-menerus, kemudian tidak ada yang ngingetin. Katakanlah kesalahan itu awalnya dilakukan oleh satu orang, kemudian dilakukan oleh dua orang, dan akhirnya banyak orang melakukan kesalahan yang sama, kemudian tidak ada yang mengingatkan bahwa padahal secara aturan di situ ada. Baik aturan-aturan yang sifatnya formal maupun non-formal, termasuk juga mungkin kearifan tradisional, kearifan lokal. Tapi ketika itu kemudian semuanya tidak ada yang ngingetin, selesai ya. Aku setuju sih, aku setuju Pak De. Jadi intinya memang semuanya tuh diawali dari diri sendiri ya Pak De ya. Oh iya, dari sendiri termasuk setelah kita mencoba konsisten untuk melakukan itu, kita ajak keluarga, ayah, bunda, istri, anak, suami, kemudian ke tetangga yang lain-lain. Ya seperti itu kurang lebih ya. Oke. Aku setuju. Oke nih Pak De. Kan Pak De memang aktif banget nih ya dalam Satgas Naturalisasi Ciliwung. Oke. Nah, sampai pada akhirnya Pak De nih buat komunitas sendiri nih Pak De. Yang namanya tuh Komunitas Hakikat Ciliwung. Aku pengen tahu deh Pak De, kenapa ada pikiran untuk buat komunitas sendiri Pak De? Boleh diceritain nggak? Jadi gini, komunitas ini, kebetulan Komunitas Peduli Ciliwung adalah komunitas yang kemudian boleh dibilang organisasi tanpa bentuk. Jadi organisasi tanpa struktur, organisasi tanpa organisasi yang kemudian sifatnya formal. Tapi secara semangatnya saya sangat apresiasi, luar biasa, karena dengan tanpa struktur, tanpa bentuk saja kemudian dapat dari tahun 2009 sampai sekarang. Gerakannya masih tetap jalan, bahkan bisa sampai kemudian mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah. Menurut saya ini adalah capaian luar biasa. Tapi di luar itu kemudian ada banyak hal yang kemudian tidak mungkin juga dilakukan oleh teman-teman Komunitas Peduli Ciliwung. Saya selalu berkata, selalu bicara, selalu diskusi dengan teman-teman muda di Bogor bahwa kalau berbicara masalah kita tuh banyak. Oke, kalau ngomongin sungai, teman-teman KPC juga masih perlu dukungan dari teman-teman yang lain. Organisasi atau komunitas ini tidak menjadi organisasi yang eksklusif. Wong KPC atau tidak ada registrasi, tidak ada iuran. Jadi kegiatan yang selama ini dilakukan oleh KPC ya benar-benar relawan murni. Seperti filosofinya air. Ketika air mengalir dari hulu ke hilir. Jadi sifat keanggotaannya juga seperti air. Ada yang datang, ada yang pergi. Tapi ya itulah yang kemudian ternyata semangat inilah yang kemudian bisa sampai hari ini ada. Tapi tentu saja kalau berbicara plus minus kan ada. Nah minusnya coba saya bangun lewat komunitas yang lain. Karena kalau ngomongin medan pertempuran gitu ya, pasti kan kemudian kalau ngomongin struktur militer itu kan ada Panglima TNI, kemudian di bawahnya ada Panglima Kodam, kemudian di bawahnya ada divisi-divisi gitu ya. Nah sama halnya seperti kemudian ketika melihat ini semua adalah medan pertempuran atau medan masalah, harusnya juga seperti itu. Kita memetakan itu semua dari atas dan kemudian kita membuat strategi peperang komunikasinya lewat mana, strategi perang frontalnya lewat mana, bersembunyi di mana, bertahan di mana, jalur logistik dari mana. Itu yang saya bayangkan ketika kemudian saya juga ingin membuat sebuah komunitas.
termasuk bagaimana saya juga ngajakin ke teman-teman komunitas. Tidak hanya komunitas lingkungan. Jadi ngomongin lingkungan, ngomongin sungai itu kami mencoba untuk ini tuh bukan masalah gue doang. Ini adalah masalah kita bareng-bareng. Ketika kemudian saya bertemu dengan komunitas sepeda, saya ajak teman-teman sepeda untuk yuk main ke sungai yuk. Emang bisa lewat sungai? Ya makanya ikut dulu. Setelah nanti ikut, nanti dapat rasanya gimana, nanti silahkan lanjutin gimana. Nah, beberapa kali teman-teman komunitas sepeda saya ajak ke sungai dan mereka excited. Dan ternyata di tengah-tengah kota tempat tidak kayak gini. Wow gitu loh. Dan mereka bawa kompor, bawa ngopi, dan mereka diskusi. Dan ternyata seru. Oke. Dan saya akhirnya mendapatkan sebuah inspirasi bahwa iya jangan-jangan selama ini gerakan-gerakan ini seperti dipandangnya adalah gerakan yang eksklusif. Jadi bagaimana kemudian kalau selama ini sepertinya gerakan eksklusif, kemudian saya coba tularkan ke komunitas yang lain. Saya ajakin komunitas sepeda untuk datang main ke sungai. Nah rencananya tanggal 14 nanti juga kami teman-teman komunitas sepeda di Kota Bogor akan turun ke sungai. Cuman saya cuman pesan gini. Turun ke sungai seperti kalian goes keliling kota. Seneng-seneng, ya kan? Kalau makan bubur, makan lontong sayur, yang penting seneng-seneng. Kemudian lakukan sesuatu dengan gembira dan mudah-mudahan ada sesuatu yang kemudian kita lakukan bermanfaat bagi kita, bagi saudara-saudara kita, bagi teman-teman kita dan lingkungan kita. Besar atau kecil, sudahlah kita berserah diri saja. Paling tidak kita sudah ikhtiar. Dan ternyata teman-teman komunitas sepeda itu merasa mendapatkan perspektif yang berbeda dan mereka excited. Oke Pak De, tadi kan Pak De udah bahas ya gimana caranya maksudnya pertama kali Pak De kepikiran untuk buat komunitas sendiri. Iya. Dan Pak De juga udah jelasin ke aku itu gimana caranya untuk ngerekrut pertama dari komunitas sepeda dulu nih, yang circle terdekat Pak De. Nah aku tuh penasaran banget kalau untuk masyarakat yang lebih luas tuh ada nggak sih Pak De siasatnya untuk kayak ide gimana caranya mereka tuh lebih pengen ikut join gitu masuk ke komunitas ini gitu, boleh diceritain Pak De? Iya, ini menjadi menarik ketika gini, ketika setiap kegiatan itu kan disampaikan secara terbuka lewat sosial media. Kadang-kadang kalau misalnya juga memang melibatkan massa banyak, kemudian kami juga secara komunikasi formal itu ke lurah, kemudian ke ketua RW atau pengurusnya, atau ketua RT pengurusnya, kepada Karang Taruna, ke teman-teman yang ada di wilayah. Tapi kan memang gini loh, jadi menjadi sulit itu ketika bahwa masalah ini yang kemudian selama ini kita temui itu bukan menjadi masalah mereka. Kemudian mereka terjebak pada situasi mereka seperti, aduh, gue aja mikirin hidup gue sendiri aja masih berat. Kalau kata orang Jawa Barat, ribuh keneh gitu, masih sibuk gitu loh, masih repot. Nah, kan jadi gini loh, sorry banget, kan menjadi tidak fair ketika kemudian secara waktu yang kemudian kita nikmati selama 24 jam setiap hari, kemudian 24 jam kali seminggu, kali 7, kali 4 itu. Masa iya sih dalam 24 jam itu tidak ada waktu yang kemudian bisa kita kontribusikan terhadap upaya-upaya ini? Apa iya sih dalam 24 jam kali 7 dalam seminggu ini, dalam satu hari ya katakanlah cuma beberapa jam juga tidak ada? Apa iya? Tapi memang ini juga perlu komunikasi yang secara kami kan juga bukan siapa-siapa, artinya gini, ketika kemudian menemui masalah-masalah itu ya kami diskusiin dengan teman-teman bahwa kita tuh ternyata di lapangan juga ada masalah gini, gimana caranya, yuk kita undang teman-teman yang secara komunikasi sosial kemasyarakatannya ada, supaya kemudian kita mendapatkan clue, teman-teman juga kemudian mendapatkan ruang untuk kemudian berbagi peran. Tapi juga ternyata juga nggak mudah. Jadi ibarat ini, kita sebenarnya udah tahu nih sasaran perangnya, tapi yang buat nembak itu kita belum tahu. Apakah peluru yang kecil, peluru gede, atau bom? Kita nggak tahu. Dan kita perlu tahu ketika kemudian ada orang-orang yang kemudian secara teori, akademis, pengalaman gitu ya ada di situ. Jadi, aduh please jangan
jangan apa sih namanya, dibebankan itu ke kami semua. Kami itu bukan siapa-siapa, kami juga seperti teman-teman semua, bahwa kami ini adalah warga negara biasa yang kami, ya mungkin ada bagian dari kami, ada yang kemudian di government, ada yang di militer, ada yang di polisi, ada yang di apa sih namanya, penegak hukum, di jaksa atau di hakim, ada yang kemudian masih kuliah, iya. Tapi tentu saja kan juga mereka apa sih namanya, secara waktu tidak mungkin juga setiap minggu juga ada di situ. Jadi sebenarnya bagaimana katakanlah misalnya saya hari itu ada, ketika tidak ada yang kemudian juga menggantikan. Ketika Alia ada di hari itu, kemudian minggu depan Alia nggak ada yang menggantikan Alia. Oke. Jadi tadi kalau ngomongin organisasi tanpa bentuk, tanpa struktur, itulah kenapa KPJ dengan ada sampai sekarang, ya ketika orang yang mestinya ada ketika tidak ada, kemudian ada yang menggantikan peran. Ada yang kemudian ibaratnya gitu, seperti orkestra gitu ya. Ada yang kemudian memainkan irama musik gitu. Jadi saling melengkapi ya, kurang lebih gitu ya Pak De ya. Betul. Aku jadi makin tertarik nih untuk komunitas Hakika Ciliwung. Nih Pak De, aku kan sempat stalking ya Instagram Pak De. Terus ada salah satu postingan, itu kayaknya tiap tahun tuh ngadain upacara di ini ya, di sungai ya. Yeah. Nah, itu ada kendala nggak Pak De selama pandemi COVID ini? Oh iya, kendalanya kan gini. Ketika kemudian secara aturan gitu ya, secara protokol, sebenarnya kan protokol itu adalah salah satu upaya bagaimana supaya kemudian orang-orang yang hadir, orang-orang yang melakukan aktivitas itu kemudian apa sih namanya, bukan menjamin sepenuhnya, tapi paling tidak ini adalah salah satu upaya kemudian supaya kita aman. Salah satu upaya. Tapi kemudian ketika protokol itu kemudian dipandang kemudian menjadi kaku, ya akan menjadi berat. Katakanlah misalnya gini, di satu titik yang luasnya sekian meter kali sekian meter, kemudian saya bisa membaca situasi. Oke, katakanlah orang yang hadir katakanlah bisa 500 orang. Bisa aman ketika misalnya gini, jarak antar orang katakanlah depan, belakang, kiri, kanan 1 meter. Bisa 500 orang. Kemudian dipandangnya orang itu berkumpul berdempetan. Ya, ketika pandemi COVID-nya masih tinggi, kemudian berkumpul di satu waktu di tempat tertutup, ya risikonya semakin besar. Tapi ketika kemudian kegiatan itu dilakukan di ruang terbuka, protokol kesehatan yang juga jalan, ya ayo kita sambil menempatkan seperti apa namanya, seperti kita berlatih, seperti kita belajar bagaimana kemudian kita merespon keadaan yang kemudian keadaan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi kalau kemudian ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, kemudian kita akan bersembunyi di bawah meja, kita akan menjadi kaum rebahan, tiap hari hanya tidur di kamar. Padahal di luar sana masih banyak masalah yang sangat mendasar terjadi. Nah, kendala-kendala ketika di lapangan ya salah satunya itu. Komunikasi dengan masyarakat, komunikasi dengan orang-orang yang secara knowledge, secara penguasaan 80 tahun. Dan ketika diskusinya menjadi menarik ini, oke, katakanlah di tempat yang katakanlah 3.000 meter, akan ada datang 1.000 orang. Kira-kira bisa nggak? Kan gitu. Harusnya menjadi diskusi yang menarik. Oke, bisa. Strategi penempatnya gimana? Oke, 100 orang di sini, 50 orang di sini, 25 di sini. Kemudian ini bukan katakanlah kegiatan yang sifatnya upacara. Kalau misalnya di 17 Agustus biasanya upacara di sungai. Itu bukan upacara formal seperti di tempat yang normal. Jadi katakanlah di lapangan upacara, kemudian ada pemimpin upacara, kiri kanannya ada pasukan, kemudian di depan hadapannya juga ada pasukan. Jadi ketika kemudian kita merespon di sebuah tempat mengadakan kegiatan, secara esensinya kita memberikan penghormatan kepada bendera merah putih, ya kita sesuaikan dengan tempat itu. Tidak harus seperti di tempat lapangan yang umum gitu loh. Jadi kadang-kadang kami ingin mengajak siapapun untuk memahami situasi dan kondisi di lapangan. Berarti kegiatan di komunitas Hakikat Ciliwung masih berjalan ya Pak De, walaupun ada pandemi ini? Oh iya, masih jalan, walaupun memang mungkin karena beberapa partner yang kemudian menjadi co-founder ini juga sibuk, jadi memang
apa sih namanya ya, juga agak ada hambatan karena pertama ada yang di Bandung, kemudian kami berdua di Bogor. Jadi ya memang secara komunikasi saat ini ya pertama karena memang masih COVID, kemudian kegiatan-kegiatannya juga masih sangat terbatas, kemudian juga saya sibuk, tapi bukan berarti kemudian siapapun kemudian tidak bisa berkarya. Justru tantangannya adalah ketika merespon dinamika perubahan lingkungan, kita menghadapi situasi seperti ini, kemudian kita lebih awas. Kalau kemudian kita menjadi orang, ya tadi, begitu merespon COVID, kemudian kita bersembunyi di bawah meja, kita berdiam diri di kamar, kemudian menjadi kaum rebahan yang berkepanjangan, kemudian kita membahas pekerjaan juga work from home secara terus-menerus, sekolah juga sama. Ketika kemudian kita lupa bahwa ada sesuatu yang bisa kita lakukan sepanjang kita bisa mengikuti protokol, termasuk belajar itu di ruang terbuka di pinggir sungai, itu sangat memungkinkan. Kita bisa berjemur dengan sinar matahari langsung, kita bisa berpanas-panasan, kemudian kita bisa mengeluarkan keringat, kita bisa mengambil batu dan kita bisa belajar. Ini batu apa? Kita bisa melihat, katakan di situ ada binatang, ini binatang apa? Ada jenis tanaman atau rumput, ini tanaman apa? Ini kita bisa belajar banyak hal. Kita bisa mengambil satu gelas air dari sungai, kemudian air ini mengandung apa? Jadi kalau belajar, lagi-lagi tidak di dalam ruang kotak yang kemudian persegi. Di ruang terbuka ini adalah ruang juga belajar kita. Ketika di sungai, ketika di lapangan, dimanapun, ini adalah ruang belajar. Jadi harusnya ketika kemudian kita mengalami situasi pandemi, bersyukur ya secara pribadi sejak COVID sampai sekarang, mudah-mudahan saya selalu kemudian sehat. Sepanjang tadi secara aturan protokol kesehatan kita lakukan, aktivitas saya sampai saat ini di sungai aman. Tidak terganggu berarti ya Pak De ya? Oke Pak De, aku jadi penasaran banget nih. Dari sekian banyak kegiatan sosial yang Pak De udah lakuin selama ini, apa sih pencapaian yang pengen Pak De inginkan? Yang saya inginkan adalah seperti mungkin juga mimpi teman-teman komunitas peduli Ciliwung atau teman-teman yang konsen terhadap lingkungan, bahwa kita tuh kemana-mana pengen harmoni. Kemudian pengen kemana-mana itu kita menikmati rasa aman, kita menikmati rasa nyaman. Sebenarnya itu yang ingin kami bangun. Jadi mimpinya nggak kemudian saya pengen punya ini, bukan. Saya hanya ingin menikmati hak saya sebagai warga negara. Ketika melakukan aktivitas kemana-mana aman dan nyaman. Ketika berkunjung di satu tempat itu harmoni. Ada hubungan yang selaras antara manusia dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi lagi-lagi seperti di awal tadi, manusia itu bukan menjadi makhluk yang kemudian paling berkuasa. Manusia dengan COVID saja tumbang semuanya. Mau sombong seperti apa sih? Kok kita seolah-olah menjadi manusia yang baik? Enggak. Ayo, kita bisa hidup berdampingan dengan apapun. Katakanlah, dengan situasi sulit pun harusnya juga kita bisa merespon. Situasi sulit ini akan terjemahkan menjadi sulit, atau akan kita berkawan dengan kesulitan ini supaya kemudian kita mendapatkan sebuah solusi. Wow. Bagus banget ya. Belum bagus kalau belum terwujud. Akan Pak De, mungkin mudah-mudahan. akan. Oke Pak De, ada nggak pesan untuk teman-teman yang lagi nonton? Ya. Itu gimana sih cara mulainya gitu loh, untuk kita bisa mencapai apa yang Pak De inginkan itu gitu loh. Dimulainya dari mana gitu? Aku penasaran. Dimulainya adalah dari diri kita. Ini adalah salah satu tanggung jawab saya dan kita semua, bahwa ya kita harus mencintai profesi apapun ya. Setelah kemudian kita mencintai profesi itu, ya kemudian coba profesi itu coba kita kita perdalam lagi. Kira-kira korelasinya terhadap masalah ini semua apa? Kalau katakan orang-orang yang anak-anak muda yang bikin konten, ya ayo coba bikin konten yang ada relevansinya dengan isu-isu lingkungan. Jadi menginfluen. Ayo YouTuber itu coba sekali bikin konten yang kemudian bisa menginfluence.
kemudian selebgram, ayo sesekali bikin konten-konten yang kemudian juga bisa menginfluence. Ketika ada yang kemudian tergerak, mudah-mudahan itu adalah menjadi salah satu mata air kebaikan yang akan mengalir sampai kita mati nanti. Oke Pak Ade, itu untuk pertanyaannya kita udah selesai semua. Nah ini kita biasanya ada pertanyaan yang udah kita siapin, itu biasanya kita kasih untuk bintang tamu yang hadir pada hari ini. Kalau kita nanyain traveling nih Pak Ade, rekomendasi wisata laut terbaik versi Pak Ade Jumar tuh apa? Laut gitu ya? Iya. Kalau laut mungkin pantai gitu ya. Saya suka pantai yang di sepanjang Pantai Senggigi, Lombok. Oh Lombok, kenapa tuh Pak Ade? Iya karena pasirnya putih, kemudian pantainya landai, kemudian saya bisa dengan lepas bisa melihat ketika matahari terbenam, kemudian di sana banyak pohon kelapa yang menjulang. Kemudian kalau melewati jalan pinggir pantainya juga asik gitu ya. Oke, jadi Lombok ya? Lombok. Kalau untuk makanan nih Pak De, untuk makanan seafood favorit versi Pak De Jumar tuh apa? Ikan tuna. Ikan tuna, kenapa tuh? Rasanya tuh gimana ya? Seperti mungkin karena saya anak kampung ya. Karena saya bukan anak kampung, bahkan anak gunung gitu. Ikan tuna itu seperti kok ketika saya merasakan gigitan pertama singkong yang paling gurih, yang paling enak. Jadi bukan berarti singkong itu juga rendahan, bukan. Tapi paling tidak saya mendapatkan, ini kayak singkong banget tapi enak. Lembut ya? Lembut. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak De, harapan untuk Laut Indonesia? Ya, harapan saya secara pribadi terhadap Laut Indonesia adalah Laut Indonesia kemudian dapat menyambungkan semua penduduk dunia bahwa kita bisa sangat tergantung dari laut. Karena apa? Semua muara masalah yang ada di lingkungan itu muaranya ke laut. Dan harapannya ketika kita secara konsisten bisa melakukan ini, persoalan tata kelola lingkungan di daratnya diselesaikan, di sungainya diselesaikan, ya mudah-mudahan lautnya akan kemudian selesai. Tapi ketika kemudian daratnya belum selesai, sungainya belum selesai, ya lautnya sepanjang waktu itu akan terkandung masalah. Laut itu kan adalah bagian bumi yang kemudian paling luas, dan laut ini adalah sumber kehidupan masa depan. Karena ketika daratnya sudah tertutup oleh bangunan, kita tergantung sumber pakan kita, sumber makanan kita itu dari laut. Kalau kemudian hari ini laut kita semakin hari semakin tercemar, artinya sumber pakan atau sumber pangan kita pada masa depan akan tercemar. Oke, baik Pak De Jumar. Ini makasih banyak ya Pak De udah berkesempatan untuk hadir di acara kami. Sekian untuk podcast kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak De Jumar itu bisa bermanfaat untuk teman-teman yang nonton pada hari ini. Sampai jumpa lagi di Laut Untuk Semua Podcast. Sampai jumpa.